Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Julia Badri dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah, dan dibuatnya video ini untuk tugas UAS mata kuliah Psikologi Agama. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Psikologi Agama. Baik, gangguan kejiwaan merupakan kondisi yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Saat ini, masalah kesehatan mental semakin banyak terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan hidup, tuntutan akademik, masalah ekonomi, dan juga perubahan sosial. Dalam psikologi modern, gangguan kejiwaan biasanya dijelaskan melalui faktor biologis dan psikologis. Namun, psikologi agama menambahkan satu aspek penting, yaitu spiritualitas atau hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam Islam, kesehatan mental tidak hanya dilihat dari kestabilan emosi, tetapi juga dari ketenangan hati dan kedekatan seseorang dengan Allah SWT. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau library research dengan sumber data yang digunakan berasal dari Al-Quran, hadis, buku, dan juga jurnal tentang psikologi agama dan kesehatan mental. Data kemudian dianalisis secara deskripsi untuk memahami hubungan antara gangguan kejiwaan dan nilai-nilai keagamaan dalam Islam. Menurut psikologi modern, gangguan kejiwaan dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu faktor biologis seperti gangguan fungsi otak dan hormon. Yang kedua yaitu faktor psikologi seperti trauma dan stres, dan terakhir yaitu faktor lingkungan seperti tekanan sosial. Namun dalam perspektif psikologi agama, kondisi kejiwaan juga dipengaruhi oleh aspek spiritual. Ketika hubungan seseorang dengan Allah melemah, ketenangan jiwanya juga dapat terganggu. Islam mengajarkan bahwa hati atau qalbi merupakan pusat kesehatan mental. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 25 ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa zikir dapat memberikan ketenangan dan mengurangi kegelisahan. Selain itu, dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 dijelaskan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan ini diulangi sampai 2 kali. Ayat ini memberikan harapan kepada individu yang sedang mengalami tekanan mental agar tidak berputus asa. Kemudian dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 dijelaskan bahwa Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan manusia, atau Allah tidak akan memberikan hambanya beban di luar kemampuannya. Islam juga menawarkan beberapa solusi spiritual untuk menjaga kesehatan mental, yaitu yang pertama adalah zikir, doa, sholat, sabar, dan tawakal tentunya. Semua amalan tersebut dapat membantu seseorang memperoleh ketenangan batin dan memperkuat ketahanan mental. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya ikhtiar. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tetap dianjurkan mencari bantuan profesional seperti psikologi atau psikiater. Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa gangguan kejiwaan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan psikologis, tetapi juga aspek spiritual. Dalam perspektif Islam, kesehatan mental sangat berkaitan dengan kualitas keimanan dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Pendekatan spiritual seperti zikir, doa, sholat, sabar, dan tawakal dapat membantu menjaga kesehatan jiwa. Namun, pendekatan spiritual perlu dipadukan dengan pendekatan psikologis dan medis agar penanganan gangguan kejiwaan menjadi lebih efektif. Dengan demikian, keseimbangan antara jasmani, psikologis, dan spiritual dapat membantu seseorang mencapai kehidupan yang lebih sehat, tenang, dan tentunya juga bermakna. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah khilafnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.